Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKIN Revival. Apa kabar Kak Desti? Baik Kak Ella. Kak Ella Apa juga kabar teman-teman? Baik Kak Ella. Gimana Kak Desti? Kak Ella juga apa kabar? Luar biasa Luar tentunya. biasa. Ya adik-adik, sebelum kita memulai Sekolah Minggu Online kita, Kakak Ella ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan yel-yel dulu ya. Sudah lama nih kita tidak yel-yel kan Kak Desti? Iya Kak Ella. Oke teman-teman siap? Siap. Oke mari kita mulai. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya adik-adik. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Yang apa kakak-kakak? Yang setia. Ya, tepuk tangan ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa yang menghibur hati adik-adik? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, luar biasa kan adik-adik. Kak Desti, kita punya satu sobat yang setia kan Kak Desti? Iya Kak Ella. Ya, karena itu jangan sedih dan kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Judul lagunya apa kakak hari ini? Bapa, ku datang padamu. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Kita ambil sikap doa ya adik-adik. Bapa, ku datang
kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami akan kembali mengikuti sekolah minggu online. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami guru-guru sekolah minggu untuk dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menolong adik-adik kami dimanapun mereka berada melalui sekolah minggu yang ada. Mereka dapat bertumbuh, berakar dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mengampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Alfa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi satu pujian lagi loh. Betul kan Kak Desti? Betul Kak Alfa. Pujiannya judulnya apa Kak? Berani tampil beda. Ya, kita harus berani tampil beda. Dan karena itu Kak Alfa ingin mengajak adik-adik untuk menyanyi dengan semangat. Kita sama-sama menyanyi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita mau nyanyi pujian dari awal ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kak Alfa dan kakak-kakak semuanya. Iya Kak. Dan adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan satu pujian semangat lagi ya adik-adik. Masih semangat kan? Masih. Mantap adik-adik, kita angkat pujian gerap-gedap sambil adik-adik yang tidak tahu gerakannya bisa mengikuti gerakan daripada kakak-kakak yang ada di sini. Ayo adik-adik. Get up, get up, get up and tell the world. Get up.
Adik-adik, saatnya kita mau naikkan syafaat kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita semua. Kakak Tina persilahkan duduk kembali. Kita mau nyanyikan satu pujian, kemanakah kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami mendengar firman Tuhan. Tuhan kiranya terus ada bersama-sama dengan kami di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu atas bangsa dan negara kami sampai hari ini. Engkau tetap memeliharanya dan memberkatinya, menolong setiap masalah yang kami hadapi bisa kami lewati dengan baik Tuhan. Kami bersyukur buat pemerintah yang Tuhan berikan buat kami sehingga mereka boleh menangani setiap persoalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati Bapak Presiden kami, para menteri kami, seluruh gubernur kami, seluruh wali kota kami, seluruh camat, RT, lurah. Tuhan Engkau berkati supaya mereka bekerja dengan baik.
untuk kepentingan masyarakat. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka sehingga mereka bekerja sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua tenaga kesehatan yang masih bekerja untuk melawan pandemi virus corona saat ini. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka semangat, berikan kekuatan sehingga mereka boleh bekerja dan menolong setiap orang-orang yang sakit dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat adik-adik semua yang masih belajar dan juga ibadah di rumah masing-masing. Tuhan tetap menolong mereka untuk terus bersukacita dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat adik-adik yang sudah lulus dari sekolah mereka, yang sudah naik kelas. Kami bersyukur Tuhan buat segala hasil pendidikan selama 1 tahun yang mereka telah peroleh. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan juga tetap menolong mereka untuk belajar dengan tekun dan boleh tetap mendapatkan hasil yang baik walaupun hanya melalui online. Tuhan, Engkau berkati guru-guru yang mengajar, berikan mereka juga hikmat, berikan juga mereka kepintaran, kekuatan, semangat untuk terus mengajar adik-adik dengan baik. Tuhan berkati orang tua semua juga, memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka juga Tuhan, supaya mereka juga tetap terpelihara oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah berdoa, menaikkan segala permohonan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat sebuah pujian, Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada sebuah buku yang indah dan menakjubkan. Sudah pasti itu adalah Alkitab. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab
Shalom adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Karena itu semua sikap duduk yang baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami kembali belajar firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Inilah doa kami, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Jumpa lagi di dalam cerita sekolah minggu. Hari ini tema cerita kita adalah buku Rapor Tuhan jilid yang kedua. Kalau adik-adik masih ingat, tahun yang lalu kita sudah pernah membahas tentang cerita buku Rapor Tuhan. Ada yang masih ingat tanggal berapa ya waktu itu? Ceritanya tentang apa ya? Silakan dilihat di slide berikut ini. Nah, adik-adik sekalian, hari ini guru-guru sekolah minggu Revival akan kembali menampilkan cerita buku Rapor Tuhan jilid yang kedua. Apa saja ya yang akan dinilai Tuhan pada tahun ini? Mari kita ikuti sama-sama. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang rapot dari Tuhan. Yang pertama yang akan kita belajar dari rapot dari Tuhan adalah tentang dengar-dengaran. Ya, adik-adik, kalau kita belajar tentang bagaimana tentang dengar-dengaran, kita bisa buka bersama-sama ya di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, Kakak Ella akan baca untuk kita semua ya. Amsal 1 ayat ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Ya, jadi dari rapot Tuhan ini mengajarkan kita untuk harus selalu dengar-dengaran. Seperti Amsal tadi mengatakan bahwa kita harus mendengar ayah dan ibu kita. Ya, adik-adik, bagaimana di rumah? Kalau ayah dan ibu adik-adik berbicara kepada adik-adik, apakah adik-adik dengar atau tidak? Ya, kita juga bisa belajar dari tokoh yaitu Samuel ya adik-adik. Ketika Tuhan memanggil Samuel, pada waktu Samuel itu masih anak-anak loh adik-adik. Itu adik-adik bisa baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Di mana ketika Samuel tinggal bersama Imam Eli, Tuhan memanggil Samuel pada saat Samuel tidur. Samuel kira ketika Tuhan memanggil itu bukan Tuhan yang memanggil dia, tetapi Imam Eli. Sampai 3 kali Tuhan memanggil dia. Tapi dia kira itu Imam Eli. Dan dia pergi ke Imam Eli dan berkata kepada Imam Eli bahwa ada suara yang memanggilnya. Dan di situ Imam Eli menyadari ya adik-adik bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Dan pada akhirnya Imam Eli menyuruh Samuel untuk menjawab panggilan itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, di situ Samuel menjawab panggilan Tuhan atau mendengar panggilan Tuhan. Dan di mana Tuhan memanggil Samuel, menyuruhnya untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Samuel bukan hanya mendengar saja loh adik-adik, Samuel juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu adik-adik, ketika kita diberitahukan oleh orang tua kita, yang pertama kita harus dengar-dengaran. Benar kan kakak-kakak? Benar. Kita harus dengar-dengaran seperti Samuel. Dia mendengar
Dan bukan saja dia mendengar, tapi apa kakak-kakak? Dia melakukan. Ya, jadi adik-adik harus seperti Samuel, mendengar dan melakukan perintah Tuhan atau orang tua ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengar buku rapor Tuhan yang pertama yang akan dinilai pada tahun 2021 adalah karakter kita dalam dengar-dengaran. Apakah tahun ini kita sudah mendengar orang tua dengan lebih baik? Apakah tahun ini kita sudah mendengar firman Tuhan dengan lebih baik? Nilai apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Belum. Nilai apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Masih perlu banyak perbaikan? Sudah cukup baik? Atau sangat baik dalam mendengar? Itu yang pertama. Lalu karakter yang kedua apa ya? Penasaran? Mari kita ikuti. Ya adik-adik, raport kedua dari Tuhan yaitu ketekunan. Nah, berbicara tentang ketekunan, apa yang adik-adik ketahui? Ketekunan adalah kita harus terus berusaha atau giat dalam melakukan sesuatu. Nah, saat ini kan kita sedang belajar online. Kira-kira adik-adik tekun dalam belajar atau tidak? Atau minta bantuan orang tua untuk mengerjakan PR atau tugas yang diberikan guru. Terus yang adik-adik dapatkan apa? Tidak ada bukan? Nah, kalau kita giat belajar atau kita terus tekun dalam belajar, kita pasti menjadi pintar. Kita pasti mengetahui banyak hal yang sudah diajarkan oleh guru kita. Dalam Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Kalau adik-adik ingat tentang Nabi Nuh, apa yang diperintahkan Nabi Nuh agar ia bisa selamat dari murka Allah? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat batra. Dan Nabi Nuh menjalankan perintah Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitarnya menertawakan dia, mencemooh dia, karena apa yang dilakukannya itu tidak masuk akal. Tapi ia tetap tekun untuk menjalankan perintah Allah. Nah, apakah adik-adik sudah tekun dalam menjalankan perintah Allah? Karakter yang kedua yang Tuhan mau kita pelajari adalah ketekunan. Tidak gampang menyerah apapun yang terjadi. Benar kan? Benar. Betul sekali. Apapun yang terjadi. Apakah kalian tekun hari ini? Apakah kalian tekun dalam belajar di semester yang lalu? Apakah kalian tekun dalam mengerjakan tugas-tugas? Atau seperti tadi yang dibilang, dibantuin sama papa, dikerjakan sama mama, dibuat sama kakak atau yang bantu-bantu di rumah. Kalau segala sesuatu dikerjakan oleh orang lain, kita jadinya tidak tahu apa-apa. Nah, yang pertama dengar-dengaran, mendengar kata-kata orang tua, mendengar ajaran guru-guru, mendengar perintah firman Tuhan, dan melakukannya. Yang kedua, tekun melakukan segala sesuatu. Lalu yang ketiga, apa ya? Penasaran? Ya adik-adik, rapot dari Tuhan yang ketiga yang akan dinilai oleh Tuhan adalah kerajinan. Ya, kerajinan itu apa ya? Kerajinan diambil dari kata rajin yang artinya terus bekerja dengan setia, tidak malas, tidak diam saja, tapi mau bekerja dengan tekun, bekerja dengan setia, terus-menerus melakukan tugasnya dengan setia. Ya,
Adik-adik, Tuhan mengajar kita untuk terus menjadi anak yang rajin bekerja, belajar, dan juga berdoa. Adik-adik, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu online kah? Rajin belajar? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab dikatakan, mari kita baca bersama-sama dari kitab Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, adik-adik, firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang rajin. Karena kalau kita rajin, tentu ada balasan yang akan kita terima. Baik kita belajar, kita mendapatkan hasil yang baik kalau kita rajin belajar. Kita rajin bekerja, pasti hasilnya juga baik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada contoh anak Tuhan yang selalu rajin. Nah, di sini dia rajin berdoa, adik-adik. Di dalam kitab Daniel 6 ayat 11, di situ Daniel rajin berdoa. Dia 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Begitu juga di dalam Mazmur 119 ayat 164, Daud 7 kali dalam 1 hari dia memuji Tuhan. Nah, adik-adik, maukah kita seperti anak-anak Tuhan ini yang selalu rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan juga rajin bekerja? Ya, adik-adik, jadi kita harus menjadi anak-anak yang rajin, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Mau kan adik-adik? Karakter yang ketiga yang Tuhan mau bagi kita adalah rajin. Rajin juga berarti ketika melakukan apa yang menjadi tugas kita, kita melakukan dengan sepenuh hati, kita melakukan dengan segenap kekuatan kita. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Tahun ini, bagaimana penilaian Tuhan akan kerajinan kita? Apakah masih kurang? Apakah cukup? Ataukah sudah sangat bagus? Ingat, tahun ini Tuhan mau menilai apakah kita sudah dengar-dengaran? Apakah kita sudah menjadi anak yang tekun? Apakah kita sudah menjadi anak yang rajin? Lalu, apalagi ya karakter yang Tuhan mau untuk dinilai tahun ini? Cari tahu yuk. Ya adik-adik, penilaian rapot selanjutnya adalah kejujuran. Pertama-tama kakak ingin bertanya, apakah adik-adik sudah pernah mendengar atau membaca kisah firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang? Ya, pasti sudah terdengar familiar di telinga adik-adik ya. Itu ada di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Di dalam cerita ini, Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang. Tetapi mereka kesusahan dalam mencari makanan. Tapi apakah adik-adik tahu? Ada seorang anak yang dengan jujur memberikan persediaan makanannya yang ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus memberkati makanan itu dan dapat memberi makan 5.000 orang banyaknya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dengan kejujuran yang adik-adik punya, dengan kejujuran anak kecil ini dapat menolong dan memberkati 5.000 orang. Di sini kakak ingin memberitahukan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, apakah adik-adik sudah berperilaku jujur atau tidak? Ketika teman-teman adik-adik menanyakan sesuatu untuk dipinjam, apakah adik-adik menjawab, ya saya punya? Atau adik-adik berbohong dan tidak ingin meminjamkan barang adik-adik untuk menolong orang lain? Tanpa adik-adik ketahui,
kejujuran dan kebaikan adik-adik dapat menolong dan memberkati teman-teman adik-adik yang ada di sekeliling adik-adik. So, apakah adik-adik sudah melakukan kejujuran dengan baik? Selama belajar online, banyak mungkin kita yang tidak jujur dalam bekerja, dalam belajar. Lebih sering waktu belajar dipakai untuk bermain. Games-games online mungkin. Atau lebih sering tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tapi bukan kita yang mengerjakan. Tahun ini kembali kita diingatkan. Mari apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, biar kita selalu menjadi anak-anak yang jujur. Mengatakan yang benar, melakukan yang benar. Dan pasti kejujuran kita akan mendapatkan hadiah istimewa dari Tuhan. So, apa nilai kejujuran kita tahun ini? Masih kurang? Sudah cukup? Sudah bagus sekali? Dengar-dengaran, tekun, rajin, jujur. Hanya kita yang bisa menilai. Tapi juga orang-orang di sekeliling kita bisa menilai. Kira-kira nilai apa yang akan mereka berikan. Lalu yang terakhir, karakter apa ya yang Tuhan mau tahun ini kita pelajari? Adik-adik, rapor penilaian dari Tuhan yang terakhir adalah keberanian. Keberanian itu artinya kita tidak boleh takut atau kita tidak boleh malu. Nah adik-adik, dalam bacaan kita kali ini yang terambil dari Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 dan 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 dan 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah adik-adik, bacaan yang tadi kita sudah baca itu menceritakan tentang Rasul Paulus ketika dia melihat bahwa Petrus melakukan kesalahan, dia tidak takut loh untuk menegur Petrus karena dia tahu bahwa Petrus itu salah. Lalu bagaimana nih dengan kita adik-adik? Misalnya dalam kehidupan kita melihat kakak-kakak kita atau orang tua kita melakukan kesalahan, kita berani tidak menegur mereka. Seperti Rasul Paulus yang berani untuk menegur Petrus, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat siapapun mereka yang melakukan kesalahan, kita harus menegur mereka. Tetapi harus dengan cara yang sopan dan juga dengan penuh kelemah lembutan. Adik-adik, di tengah-tengah pandemi yang ada, pasti kita menjadi takut. Tetapi satu karakter yang Tuhan mau kita pelajari bersama adalah tetap berani. Berani menyatakan hal yang salah,
berani menegur hal yang salah, menyatakan yang benar, berani juga melakukan hal yang benar. Kalau mentaati protokoler kesehatan adalah hal yang benar, maka kita harus berani untuk mentaatinya. Kali ini 6 karakter inilah yang kita pelajari sama-sama. Kak Doli bersama dengan kakak-kakak yang lain juga masing-masing kita di sini. Ayo kita pikir ya, selama pandemi ini, selama semuanya serba online ini, bagaimana saya dalam hal dengar-dengaran? Bagaimana saya dalam hal ketekunan? Bagaimana saya dalam hal kerajinan? Bagaimana saya dalam hal kejujuran? Dan bagaimana saya dalam hal keberanian? Kalau Tuhan menilai kita, apa ya nilai yang akan Tuhan berikan? Masih kurang sekali, cukup, atau sudah bagus? Ketika adik-adik menerima rapot dari ibu guru, jangan lupa untuk memikirkan rapot yang kita terima dari Tuhan tahun ini, bagaimana ya nilainya? Kakak-kakak, kira-kira apa nilai rapot dari Tuhan nih? Sudah lebih baik dari tahun lalu? Semoga lebih baik. Kita berusaha untuk lebih baik lagi tahun ini. Adik-adik, selamat naik kelas, selamat lulus. Tapi yang terutama, selamat berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami kembali belajar tentang buku rapor Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami dalam menilai perilaku kami, karakter kami sepanjang tahun kami belajar secara online ini. Tuhan tolong agar kami boleh Engkau dapati anak yang selalu dengar-dengaran. Engkau boleh mendapati kami anak yang tekun dalam melakukan sesuatu. Tuhan juga kiranya kerinduan kami mendapati kami anak yang rajin, anak yang jujur, dan anak yang berani. Tuhan Yesus tolong kami jika dalam karakter-karakter ini ada banyak yang masih kurang. Tuhan menolong kami, Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Karema. Karema di sini ingin mengajak adik-adik semua untuk menghafal ayat Alkitab yang diberikan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, ayat hafalan kita minggu lalu terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Baik adik-adik, kakak akan memberikan ayat firman Tuhan untuk dihafal minggu depan dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Karena itu adik-adik tidak boleh bersedih karena minggu depan kita akan kembali lagi dengan cerita firman Tuhan dan puji-pujian bersama-sama kita bersuka cita. Sebelum kita menutupnya dengan doa, mari kakak ajak adik-adik semua menyanyikan sebuah pujian KASIH, kasih. Mengikuti gerakan kata-kata ya.
kasih Tuhan Yesus karena telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan firman, cerita firman Tuhan yang telah diberikan. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berpisah, tapi biarlah Tuhan tetap membawa kami dalam ibadah online pada minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.